Heboh terungkapnya rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit yang digelar tahun ini. Berbagai pihak yang dilibatkan dalam persiapan pernikahan mereka seperti desainer, wedding organizer, hingga ketua RT pun mengungkap hal yang sama bahwa Ayu dan Adit tengah gencar melakukan persiapan pernikahan. Dari segi kostum, Ayu dan Adit rupanya telah memesan 5 setelan kepada desainer Rakes sejak pertengahan Desember 2020, bahkan proses jahitnya pun sudah rampung, tinggal menunggu fitting final. Pihak wedding organizer juga mengungkap bahwa rencana pernikahan Ayu dan Adit sudah hampir rampung. Pengakuan mengejutkan lainnya mencuat dari Ketua RT Ayu Ting Ting yang mengungkap bahwa Ayu sudah mengurus surat-surat untuk pernikahannya di tingkat RT dan RW, bahkan hingga kelurahan dan juga kecamatan. Lantas, benarkah Ayu telah mendaftarkan pernikahannya dengan Adit ke kantor urusan agama di Depok? Benarkah Ayu tidak menggelar resepsi di gedung mewah, melainkan di rumah salah satu kerabatnya di Depok? Benarkah Ketua RT Ayu Ting Ting mengungkap bahwa momen pernikahan Ayu dan Adit tinggal menghitung hari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkuaknya rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Aditya Jayusman tahun ini akan mengakhiri getirnya hidup Ayu dalam kesepian dan kesendiriannya sebagai seorang janda pasca bercerai dengan Angie. Tetapi, meski sejumlah pihak yang ikut menyiapkan pernikahan Ayu dan Adit sudah mulai bicara, Ayu Ting Ting yang ditemui awak media baru-baru ini masih enggan untuk terbuka terkait rencana pernikahannya dengan Adit. Diberondong sejumlah pertanyaan terkait persiapan pernikahan, Ibunda Bilqis ini menanggapinya dengan meminta doa. Bahkan, ketika ditanya soal kabar pernikahan tanggal 20 Februari, Ayu Ting Ting pun tampak buru-buru pergi. Kabarnya udah kasih keluarga ya, lain aja, mbak cakep. Soalnya udah sejauh mana sih bagi saya Ayu persiapannya udah sejauh mana Bu Ayu? Setengah. Permisi. Bukan lagi udah kasih udah seragam keluarga sendiri Persiapannya udah berapa persen Kak? Untuk tanggal 20 nanti Kak? Kak persiapannya gimana Kak? Berapa persen nih? Punten doain aja ya. Lokasinya di mana sih Kak Ayu? Iya. Kembar bukan saya. Buat tanggal 20 aja. Tanggal 20 jadi itu gimana nih Kak Ayu? Sikap Ayu Ting Ting yang masih merahasiakan persiapan pernikahannya mendorong tim Intens Investigasi menemui desainer pernikahan Ayu dan Adit bernama Rakesh. Dari Rakesh didapat informasi bahwa Ayu dan Adit sudah memesan kostum pernikahan Adit sejak pertengahan Desember 2020. Selain baju pernikahan untuk Adit, Rakesh pun juga mendesain kostum untuk ayah Rozak dan ayah Adit. Diakui Rakesh, Adit sudah beberapa kali menjalani fitting kostum tersebut dan kini tinggal menunggu jadwal fitting terakhir dari Adit. Ia mengakui bahwa proses jahit setelan kostum tersebut sudah rampung sebab hari pernikahan Ayu dan Adit pun tinggal menghitung hari. Namun Rakesh masih merahasiakan warna baju dan tanggal pernikahan kliennya itu. Kita dapat informasi Desember udah ada info bahwa Rakesh siap-siap ya, siap bikinin shoot. Aku bilang wah siap banget yuk, gue excited banget sih, a part of menjadi suatu bagian daripada hari spesial wedding, especially wedding Ayu dan Adit. Pasti momennya udah pastilah excited, bersyukur juga dikasih kesempatan. Desainnya kita smart casual look dan pastinya warnanya
sangat beda dari yang lain. Sudah ada request juga dari pihak Ayu sama Adit, dan dalam waktu yang sama sangat laki-laki sebenarnya. Cuman info, Rakesh mohon aku minta warna suitnya warna sesuatu warna gitu. Oke. Nah dari sana sekitar udah ready sih ya, sudah 99% siap sih. Oh berarti so far progresnya udah 99%? Sudah 99% betul. Tinggal dipakai aja bisa. Tinggal dipakai, last fitting. Takutnya ada surprise kemukan kurusan nih mendekati. Kita kan nggak tahu ya. Saya nggak bisa kasih tahu tanggal, tapi saya kasih bocoran sedikit. Alright. Tinggal tunggu hitungan lah, beberapa mungkin dekat sekali, sangat dekat lah. Dekat sekali, sangat dekat lah. Pasti juga beberapa hari sebelum, pasti media juga langsung diinfo, dan kita semua bisa tahu ini kapan. Berarti so close ya, udah close banget. Dekat banget, sudah dekat banget sih. Fitting apaan? Doain aja. Doain aja yang terbaik. Saya nggak bisa banyak ngomong, saya doain aja. So, kalau nanti udah waktunya juga kalian pasti tahu. Kepada tim intens investigasi, Rakesh pun mengaku Adit dan Ayu memesan 5 setelan kostum pria untuk pernikahan Adit dan Ayu. Kelima setelan itu pun diantaranya 1 setelan untuk kostum pernikahan Adit dan masing-masing 2 setelan kostum untuk ayah Rozak dan juga ayahnya Adit. Terkait warna, desain, dan semua hal terkait kelima setelan kostum pernikahan Adit dan keluarganya itu juga dirahasiakan oleh Rakesh. Tetapi, warna pun telah ia sesuaikan dengan warna gaun pengantin Ayu Ting Ting dan juga corak dekorasi pada resepsi pernikahan yang menurut pengakuan Ketua RT Ayu Ting Ting akan digelar di rumah kerabat Ayu Ting Ting. Total kita buat 5 suit. 1 suit buat Adit, 1 buat ayahnya Adit dan ayahnya Ayu. Ayahnya Adit dan ayahnya Ayu masing-masing 2. Jadi total 5 suit. Beda dong. Contohnya ayah-ayah tuh biasa kita ikutin, kita sesuaikan dengan ibu-ibu. Dan pastinya Adit punya kita sesuaikan dengan Ayu. Jadi masing-masing ada padanan. Ini kita surprise deh. Ini kita keep surprise. Warna, desain, kita keep surprise. Dan acaranya yang mana, nanti stay tune lah. Pasti ini bakal seru banget. Pasti dong. Pasti kita sesuaikan dengan atribut color tone dekornya. Terus waktu acaranya, lokasi acara, color tone venue-nya, seberapa terang venue-nya. Nah dari atribut-atribut tersebut, seperti biasanya kita desain groom suit, dari atribut-atribut pernikahannya kita cari yang paling sesuai untuk kita buat. Ya ikut senang ya, di tahun baru ini, suasana baru ini, Ayu Ting Ting mendapat kado istimewa ya, berupa jodoh ya. Kalau nggak salah namanya si Adit ya, Adit Jayusman. Dan ini juga kebaikan buat si buah hati Ayu Ting Ting Bilqis, karena bagaimanapun dia perlu seorang ayah ya atau bapak untuk masa depannya, termasuk Ayu Ting Ting untuk membimbing dia ke depan. Jadi perlu pendamping suami, nggak mungkin sendiri kan gitu ya. Baik orangnya, baik, mudah senyum ya. Kebetulan kita baru sekali ketemu, jadi kalau mengenal lebih dekat kayaknya ya belum juga ya. Nah, tapi inti baik kok. Terungkapnya persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit yang digelar tinggal menghitung hari. Terungkap pula progres persiapan pernikahan Ayu dan Adit yang dibocorkan oleh wedding organizer mereka. Bahkan menurut pengakuan Ketua RT Ayu Ting Ting, pihak Ayu telah mengurus kelengkapan surat-surat di tingkat RT sebagai pengantar ke kelurahan dan juga kecamatan guna mendapatkan surat pengantar menikah Ayu. Tapi benarkah pihak KUA Sukma Jaya Depok juga belum menerima pendaftaran nikah dari Ayu Ting Ting? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Terungkapnya rencana Ayu Ting Ting untuk melepas masa jandanya tahun ini dibocorkan oleh desainer kostum pernikahan mereka, Rakesh. Bahwa kostum pernikahan Adit
sudah jadi dan tinggal fitting final jelang pernikahan yang kabarnya akan digelar tanggal 20 Februari 2021. Selain sang desainer, pernikahan Ayu dan Adit yang semakin dekat juga diungkap oleh wedding organizer mereka, Lukman Karim. Menurut pengakuan Karim di awal bulan ini, persiapan pernikahan Ayu dan Adit sudah sampai 40%, bahkan tinggal finishing saja. Dua belah pihak insya Allah mungkin dalam bulan depan kita akan ketemu lagi, terus kita akan membahas secara detailnya. Jadi sejauh ini memang perencanaannya sudah berjalan ya, sudah berjalan progres dari awal yang kemarin kita ketemu. Sudah banyak hal-hal yang kita tentukan dari mulai waktu, tempat dan sebagainya, sudah ada keputusan dan sudah diskusi panjang juga. Jadi memang sudah ada hasilnya. Tapi memang kita dari pihak WO juga masih diwanti-wanti dari pihak mereka untuk tidak di-share dulu untuk saat ini. Mungkin ada waktunya dari pihak mereka juga dan memang izin dari mereka untuk kita bisa share semuanya. Mungkin proses perencanaannya sudah berjalan sekitar 30-40% ya. Jadi tinggal kita menuju ke finishing saja. Rangkaian acaranya ada lamaran juga ya, ada otomatis ada akad nikah, ada juga resepsi, dan itu mungkin bajunya memang sudah dipersiapkan semua gitu. Ya udah, terus saya mesti ngomong apa lagi? Doain aja. Pamali, kalau saya ngomongin itu pamali. Kalau orang zaman dulu bilang pamali. Masih lama, terus sudah diomongin pamali. Jadi udah mending diem aja. Tadi gua kalau udah ada waktunya juga nggak tahu berapa persen. Tapi bisa dibilang sama yang ini benar-benar harus serius ya Teh, atau gimana sih? Saya selalu ngejalanin hubungan sama siapapun pasti selalu serius, nggak pernah main-main. Apalagi sekarang udah punya anak. Jadi udah bukan waktunya lagi pacaran, main-main apapun itu enggak. Doain aja, yang terbaik pasti buat Ayu, buat keluarga Ayu ya. Iya. Doain aja. Pengakuan wedding organizer Ayu Ting Ting dan Adit sejalan dengan pengakuan Ketua RT Ayu Ting Ting, Rasman Asikumbang. Kepada tim Intens Investigasi, Rasman membeberkan secara gamblang bahwa pihak Ayu Ting Ting sudah mengurus surat-surat kelengkapan persyaratan pernikahan dari kelurahan dan kecamatan untuk kemudian diserahkan ke KUA guna dibuatkan surat pengantar nikah. Karena dalam waktu dekat Ayu dan Adit akan menikah. Tapi saat tim Intens Investigasi kemarin meminta klarifikasi pihak KUA Sukma Jaya Depok, mereka pun belum menerima pendaftaran pernikahan atas nama Ayu Ting Ting dan juga Adit. Benarkah ada masalah dengan administrasi Ayu Ting Ting di tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga berkasnya belum diserahkan ke KUA untuk dilakukan pendaftaran? Saya sebagai RT 06 sudah menerima ya salinan surat dari keluarga Ayu Ting Ting untuk kebutuhan atau membuat surat menikah. Jadi intinya Ayu Ting Ting dalam dekat ini insya Allah menikah. Insya Allah menikah. Tapi mengenai tanggalnya itu belum ada informasi dari pihak keluarga. Perizinan untuk mengurus ke RT RW langsung ke KUA. Itu mamangnya, kakak dari Haji Rojak, Bapak Haji Rojak, Pak Abdul Qoir. Itu nanti diserahkan ya untuk mengurus keperluan untuk menikah Ayu Ting Ting. Kemungkinan nanti di pernikahan Ayu Ting Ting itu dilaksanakan resepsinya nanti di rumah kerabatnya di seberang jalan ada tuh rumah anggota dewan ya. Kemungkinan sekitar inilah kalau Januari Februari lah. Ya. Karena surat itu keluar Januari kan. Nggak mungkin lama-lama. Sampai saat ini kita belum terima pendaftarannya. Ibu pendaftarannya tuh ada. Kita belum terima. Persyaratannya kan harus lengkap dari kelurahan, termasuk kalau N1 itu dari kelurahan. Terungkap persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit yang dilakukan secara diam-diam. Benarkah ada kaitannya dengan lika-liku asmara Ayu Ting Ting di masa lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Terungkap persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dengan Adit secara diam-diam bahkan mendekati rampung menjadi tonggak penting dalam kehidupan asmara Ayu Ting Ting selama ini yang tidak semulus kehidupan karirnya di panggung entertainment. Getir dan pahit kegagalan pernikahannya dengan Angie yang sumur jagung. Bahkan beberapa kali didekati pria, mulai dari Ivan Gunawan hingga Syahir Sheikh. Bahkan rumor miring menjadi pengganggu rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Semuanya dilalui Ayu Ting Ting dengan tegar meski tak semua benar adanya. Hadapin aja, jalanin. Ya udah, susah senang ya sudah resikonya seperti itu. Saya nggak pernah ngusik hidup mereka, biarin aja kalau itu buat mereka bahagia. Saya mah udah biasa. Senyumin aja, ya nggak? Saya mah masih banyak urusan yang jauh lebih penting yang harus saya urusin. Karena saya banyak kerjaan, alhamdulillah. Maksudnya orang masih percaya saya lebih baik mikirin kerjaan saya, mikirin anak saya. Tabungan, di otak saya tuh nabung supaya anak saya ntar bisa sekolah tinggi, bisa jadi orang yang sukses, lebih sukses dari saya. Itu aja namanya rezeki, jodoh, maut, semuanya udah Allah yang ngatur. Hidup cuma sekali, nyantai aja, nggak usah dibuat pusing. Udah, that's it. Yang penting, insya Allah kita mah benar itu aja. Di tengah lika-liku kisah asmaranya yang penuh getir dan pahit itu, Ayu pun berusaha untuk fokus memerankan dirinya sebagai ibu dan ayah bagi Bilkis, buah cintanya bersama Angie. Ia berjuang membesarkan Bilkis dibantu orang tuanya. Kerja keras Ayu Ting Ting dari subuh hingga malam hari ia baktikan untuk putrinya yang untuk sementara menemukan sosok ayah pada kakeknya, Ayah Rosa. Tetapi dengan rencana Ayu akan dipersunting Adit, tidak akan lama lagi Bilkis pun akan menemukan sosok ayah pada Adit yang dikenal tenang, rendah hati, dan juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Dipersunting Adit juga akan mengakhiri derita pelantun alamat palsu ini yang selama ini didera rasa kesepian dan juga kehampaan cinta. Bilkis gimana Bu Ayu? Permisi. Bilkis baik, sehat. That's house. You want have that? Mau punya rumah itu? Hah? Kecil banget, dia takut ketemu lagi nih Ayu. Lucu tuh. Mau nggak? Gimana Kak Ayu? Kasih tahu Bilkis mau papa sekarang lah. Nyari di mana papa sekarang kan bingung. Sabar, makanya harus jadi anak baik. Saya selalu bilang gitu, kalau jadi anak baik, ntar Allah kasih papa yang baik. Ya doain aja ya Mas, doain aja. Mudah-mudahan saya dapat jodoh yang baik, dapat suami yang baik, yang sayang, cinta sama Bilkis terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.